Selamat sore. Hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan cara penyemaian bibit pakcoy ya. Jadi bahan yang kita siapkan yang pertama yaitu ada cutter dan media tanam. Nah, di sini kami menggunakan root wall ya, root wall. Nah, root wall ini sebenarnya panjang saudara. Jadi ukurannya ini berkisar antara 15 sampai 20 cm. Dan ini kita sudah pakai. Nah, terus ini kita akan iris-iris ya. Kita akan iris-iris. Dengan tebal irisan ini berkisar sekitar 1 cm. 1 cm sampai 1,5 ya paling tebalnya. Nah, begini. Nah, irisan ini. Jadi untuk irisan ini kita butuh 7 biji ya untuk satu bakul. Nah, setelah itu ini kita akan bagi menjadi 21. Jadi isi 21. Jadi ini kita bagi 3 dulu. Nah, pada saat ini dipotong jangan sampai putus saudara. Jadi ini disentak-sentak. Jadi jangan putus. Nah, begini. Terus ini kita bagi 7. Jadi kita beri tanda dulu supaya jangan salah ya. Oke, baru ini kita, tapi jangan dipotong habis ya. Nah, ini modelnya. Nah, oke. Ini sudah terbagi 3 ya. Nah, terus langkah selanjutnya kita beri lubang sedikit untuk tempat menanam bibit. Nah, jadi kita siapin seperti ini saudara. Ini bekas lidi atau dari tusuk gigi. Kita beri lubang ya 3. Seperti ini ya kelihatannya. Nah, begini saja. Ini nggak usah terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam pada saat tanam nanti, biasanya bibitnya itu lama baru tumbuhnya, saudara. Nah, oke. Nah, untuk kali ini, kita akan uji coba untuk penanaman satu lubang ini kita isi 3 bibit ya. Karena kemarin kita uji coba 2 itu sangat bagus. Nah, jadi seperti ini kelihatannya. Nah, setelah itu kemudian ini bakul kita susun. Kita susun rapi begini ya. Nah, ini. Nah, terus ini kita akan isi sampai 6 ya. 6. Terus di pinggir ini ada lebih. Jadi ini kita potong habis. Potong habis. Nah, baru kita bagi ke ujung. Nah, seperti ini saudara. Dan ini kita akan lubang. Dan seperti ini. Nah, ini yang sudah kita lubangi ya. Ini, jadi ini ada 3, kita akan penanaman. Oke, setelah ini jadi, sekarang saatnya kita melakukan penanaman ya. Penanaman bibit. Oke, kita akan perlihatkan. Nah, ini kita akan siapkan bibit. Bibit yang kita akan tanam ini ada sawi pakcoy putih ya, sawi pakcoy putih. Nanti kita akan gabung dengan sawi pakcoy hijau. Jadi bibit ini kita buka, terus kita siapin tempat. Ini. Nah, terus ini kita taruh di wadah ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kita siapin
Terus ini tumpul dan ini kita siapkan air sedikit ya, air. Nah, air itu sedikit saja kita taruh di wadah ini seperti ini saudara, ini. Oke, supaya ada kelihatan. Taruh di sini aja. Terus yang ujung ini kita basah, celupin air. Kemudian kita akan ambil bibitnya dengan di centong saya saudara. Nah, ini bibit sudah lengket ya. Kemudian kita taruh di lubang yang tadi kita sudah siapin. Nah, begini. Ini kita beri. Dan itu perlu diperhatikan saudara, jangan sampai lubang yang kita sudah isi itu kita isi lagi. Jadi harus lubangnya satu-satu ya. Nah, ini begini seterusnya sampai selesai semua. Sampai selesai semua. Nah, ini sementara dilakukan penanaman bibit. Nah, ini seperti ini saudara. Jadi ditanam setiap lubang dengan menggunakan yang seperti yang kita infokan tadi. Ini dibuat sampai selesai. Dan kebetulan ini ada 3 bakul ya. Nih. Nah, ini untuk sawi Pak Coy putih. Jadi ini untuk kali ini kita ada 2 tanam, sawi Pak Coy putih dan sawi Pak Coy hijau. Nah, seperti ini. Nah, jadi air memang kita siapin itu untuk sebagai perekat ya. Perekat di alat tanam. Alat tanam kita menggunakan tusuk gigi. Itu, nah seperti ini saudara, kita isi satu-satu. Langkah selanjutnya, ini setelah dilakukan penanaman seperti ini saudara, kita akan semprotkan air ya, air. Ini adalah air yang kandungan nutrisinya sudah ada. Dan larutan nutrisi yang kita gunakan, kita menggunakan ini saudara, Goplan. Goplan ini sangat bagus sekali. Ini kita bisa beli di Shopee ataupun di toko-toko tani. Dan inilah nutrisi yang ada di dalam sini. Terus untuk kandungan nutrisinya itu kita akan ukur. Itu dengan menggunakan alat ukur DDS X ya ini. Nah ini saudara. Jadi ini kita gunakan mengukur ini. Kita celupkan ke dalam dan nutrisi ya yang kita gunakan itu yaitu berkisar antara 1050 sampai 1400. Nah, kebetulan kandungan nutrisi yang ada di dalam sini ini ada 1200. Nah, ini kita akan semprot, jadi kita akan basahi. Jangan terlalu banyak ya, seperti ini saudara. Nah, ini sampai lembab. Nggak boleh terlalu basah juga karena bisa bibitnya bisa busuk ya. Nah, ini oke. Nah, setelah ini kita semprot, ini kita tutup rapat ya. Kita tutup rapat pul. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita semprot semua dulu ya. Nih.
Jadi paling bagus ini menggunakan semprotan kecil seperti ini, supaya lebih memudahkan dan ringan ya. Nah ini kita tutup rapat full. Ini rapat ya, jangan sampai ada celah udara. Ini, jadi ingat jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah itu bisa menyebabkan bibitnya jadi busuk. Nih. Nah, ini udah selesai. Nah, setelah begini, terus langkah selanjutnya ini kita harus tutup rapat, jangan sampai terkena sinar matahari atau cahaya ya. Ini kita akan tutup sampai 2 hari. Setelah 2 hari kita akan buka. Nah, kebetulan kita pakai ini saudara. Jadi ini kita tutup. Ini ditutup rapat, samping kiri kanan. Kemudian kita tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar ya. Ini setelah 2 hari, bibit ini sudah mulai berkecambah. Nah, kita akan segera buka dan kita akan melihat yang ada di dalam saudara. Nah, ini kelihatan banget, ini sudah berkecambah. Nah, ini kita akan buka. Nah, sudah kelihatan. Jadi, ini setelah 2 hari, dia sudah mulai kelihatan sangat bagus. Dan seperti ini saudara. Dan jika sudah modelnya begini, ini kita akan diamkan 1-2 hari ya, 1-2 hari. Kemudian kita akan pindahkan ke netpot ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana caranya untuk masukkan netpotnya ya. Nah, ini sudah kita sebagian tanam dan kita akan berbagi untuk memperlihatkan bagaimana proses untuk memasukkan di dalam netpot ya. Jadi itu lebih praktisnya kita menggunakan pinset ya, pinset. Kemudian netpot kita siapin, kemudian kita akan jepit seperti ini saudara, ambil, kemudian kita masukkan di dalam. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan buat terus sampai habis, karena ini sudah kita pisah-pisah. Dan setelah kita masukkan di dalam netpot ini, kita akan pindahkan ke tempat penyemaian. Nah, sekarang kita akan perlihatkan tempat penyemaiannya. Nah, di sini saudara, ini tempat penyemai. Jadi tanaman yang kita sudah masukkan di netpot ini, kemudian kita letakkan di dalam setiap lubang. Nah, lubang seperti ini. Nah, ini adalah tempat penyemaiannya. Dan media apung yang kita gunakan yaitu menggunakan gabus lembaran yang tebalnya sekitar 3 mili. Kemudian ini kita bor dengan jarak yang kita sesuaikan dengan ukuran netpotnya. Jadi pada saat nanti tanamannya tumbuh itu tidak saling mengganggu ya. Nah, ini yang kita sudah semai.
Dan ini kita akan biarkan di sini sampai 10 hari. 10 sampai 15 hari ya. Nah, ini. Nah, ini kita akan pindahkan nanti setelah tanaman sawi ini. Nah, ini saudara. Nah, tanaman sawi ini panen. Dan ini adalah sawi pakcoy hijau yang umurnya ini tinggal 10 hari lagi panen. Ya, 10 lagi panen berarti ini tinggal sudah umur 20 hari ya, sudah 20 hari. Nah, ini yang akan kita ganti nanti setelah panen. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Oke, saya kira untuk saat ini mengenai cara pembibitan sampai penyemaian daripada bibit pakcoy cukup sampai di sini. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa didukung channelnya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih atas dukungannya.